Hari ini yang ingin saya sampaikan pada ibadah pada hari ini adalah terkait God is good. Ini kata-kata yang kayaknya umum ya. God is good all the time. And all the time, nah, kayaknya ada yang tahu tipis-tipis lagunya itu ya. Masih ingat gak ya? Atau ada yang tahu lagu lama yang God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. Ada yang tahu? Nah, bagi yang bilang ada yang tahu berarti selamat. Anda sedang mengungkapkan umur masing-masing gitu ya kan ya. Karena memang ini lagu sangat lama sekali. Jadi saya paham teman-teman di sini mungkin banyak yang nggak ngerti tentang lagu ini. Tapi itu dulu menjadi salah satu lagu yang cukup hits gitu ya kan ya. Dan itu sering sekali kita nyanyikan. Dan nah di sini saya memberikan judul God is good all the time. Di sana ada tanda tanya. Ini sebenarnya sedang mengungkapkan apa yang sedang terjadi di kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin kita gampang ngomong, God is good all the time. Tapi apakah hari-hari ini kita sedang bisa merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu ada di hidup kita hari-hari ini? Siapa yang bisa dengan berani ya menyatakan bahwa Tuhan itu baik, bisa lambaikan tangan? Puji nama Tuhan. Hampir semua gitu ya kan ya. Tapi mungkin hari-hari ini ada yang kita mengatakan bahwa, oh ya oke Tuhan itu baik, tapi kok kehidupanku seperti ini ya? Kok kehidupanku tidak seperti yang aku bayangkan? Bagaimana Tuhan itu seharusnya baik dalam kehidupan saya? Ya, di sini saya ambil dari Mazmur Daud di Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-8. Seharusnya ini ayat yang sering sekali kita dengarkan, bahkan sampai dijadikan sebuah lagu juga oleh salah satu penulis lagu. Namun saya mengambil versi yang Amplified Bible. Di sini dikatakan, "Oh taste and see that the Lord our God is good. How blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who takes refuge in Him." Ya, di sini teman-teman yang versi bahasa Indonesia sering mendengarkan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya kan, ini ayat yang paling sering kita dengar itu kan ya. Di sini Daud menyatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tapi kita perlu tahu bahwa yang dimaksud Daud ini, Tuhan itu baik itu saat kapan? Kapan Tuhan itu bisa dinyatakan bahwa, dan kita bisa merasakan, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang kita masih bertanya-tanya, kapan Tuhan itu bisa kita rasakan dan kita lihat bahwa Dia itu baik. Yang pertama, ini memang mungkin agak ekstrim terdengarnya, tapi sebenarnya ini memang yang harus kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu baik di saat yang buruk atau di saat yang berat dalam kehidupan kita. Di titik terendah kita, di setiap momen-momen yang mungkin menyedihkan buat kita, di saat kita mungkin sedang kehilangan harapan, di sana Tuhan itu tetap baik, teman-teman. Mungkin dari ayat yang tadi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau teman-teman coba telusuri di pasal yang pertama, kondisinya Daud itu mungkin teman-teman juga bisa cari kutipannya, dia terhubung ke di dua raja-raja harusnya. Di sana dikatakan bahwa Daud ini sebenarnya sedang dalam masa pelarian loh. Di ayat itu. Dikejar-kejar oleh Saul. Ya. Lalu sampai dia itu masuk ke daerah Filistin atau daerah Gad. Yang dimana di sana dia bertemu dengan Akis yang mungkin di dalam Mazmur 34 ayat 1 disebut sebagai Abimelek. Karena Abimelek itu adalah panggilan umum untuk raja di orang Filistin. Tapi sebenarnya itu adalah Raja Akis saat itu. Dan di sana dia dikenal loh ternyata sama orang Filistin. Kenapa kok Daud bisa dikenal sama orang Filistin? Mungkin ada teman-teman yang tahu pelajaran Alkitab di NT nih. Ada yang tahu kenapa kok bisa Daud dikenal sama orang Filistin? Ya karena dia habis membunuh salah satu panglima terbesarnya orang Filistin, Goliat. Dia habis membunuh Goliat, bahkan sampai di sana dikatakan bahwa anak-anak buah dari Akis ini mengatakan bahwa bukannya dia Daud yang sampai diulu-ulukan bahwa dia mengalahkan berlaksa-laksa. Bayangkan seorang Daud yang masa pelarian, lagi sendirian,
nggak ada siapa-siapa, masuk ke kawanan musuh, dan dia langsung dituding depan orang seperti itu. Anggapannya kan kayak seolah, loh ini kan musuh negara, ini kan musuh kerajaan kita. Saya membayangkan kalau jadi Daud udah kayaknya pura-pura mati di tempat aja deh. Mengerikan gitu ya kan ya, sama aja setor nyawa gitu loh. Makanya dia saat itu benar-benar ketakutan sampai dia berpura-pura gila. Saya ngomong ini ada dasarnya gitu ya kan ya. Di 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Itulah masa-masa awal pelariannya Daud saat dikejar-kejar oleh Saul. Ya, saya membayangkan kondisi ini, tapi dia di pasal yang ke-5 tadi dia bisa mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bayangkan, padahal kondisi awalnya seperti ini. Udah dikejar-kejar Saul, ya kan ya, masuk ke daerah musuh, sampai dia harus berpura-pura jadi orang gila demi menyelamatkan dirinya, karena dia sedang ketakutan. Tapi dia masih bisa tetap mengatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Padahal kalau ditarik lebih mundur lagi flashbacknya, sebelumnya tuh Daud tuh berasa kayak di atas angin gitu ya kan ya. Dia sudah diurapi menjadi Raja Israel sejak usia muda oleh Nabi Samuel. Teman-teman pasti juga sudah tahu kisahnya. Dan dia mengalahkan Goliat, seperti yang tadi saya sampaikan. Bayangkan seorang Daud yang kecil di sana ya kan ya, mengalahkan Goliatnya dengan begitu tinggi dan besarnya cuma dengan umban dan batu. Dan di sana sampai Daud ini dielulukan oleh bangsa Israel karena kemenangannya atas orang Filistin pada saat itu. Tapi kok akhirnya dia sampai mengalami titik terendah seperti itu gitu kan ya. Kok malah jadinya keadaan berbalik. Jadinya Saul malah mengejar-ngejar Daud sampai Daud menjadi seorang pelarian. Kalau kita mungkin ngikut Tuhan kesannya kayak, wah sudah berbagai hal baik terjadi dalam kehidupan saya. Banyak pencapaian, banyak keberhasilan yang terjadi dalam kehidupan saya. Namun tiba-tiba semua itu berbalik. Seperti yang dialami oleh Daud. Dan pada saat ini mungkin kita sebagai manusia akan dengan wajar mungkin mengatakan bahwa Tuhan kok gak adil ya. Tuhan kok gak adil buat hidup saya. Saya sudah berusaha untuk menjalankan apa yang firman Tuhan sampaikan. Saya sudah melayani Tuhan dengan sepenuh dan setulus hati saya. Dan bahkan saya sudah memberikan hidup saya untuk Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Tapi kenapa masih ada hal-hal yang gak baik dalam kehidupan saya? Mungkin hari-hari ini dari Bapak Ibu atau teman-teman ada yang mengalami seperti itu. Percayalah bahwa Tuhan itu tetap adil dan Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kita. Daud sendiri pun bahkan di masa pelariannya itu setelah dia berhasil lolos dari hadapan Akis, dia dilepaskan oleh Akis. Dia bisa mengatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Karena Daud menyadari satu hal ini. Kebaikan Tuhan itu tidak dilihat dari seberapa besar atau kecilnya masalah yang kita alami. Tapi dari bagaimana penyertaan Tuhan selama kita menghadapi masalah. Berapa banyak hari-hari ini yang kita itu kalau menghadapi masalah, kita melihat ke masalahnya. Tuhan ini berat. Tuhan kok segala sesuatunya tuh berjalan kok nggak enak, nggak seperti yang saya harapkan, nggak seperti yang saya ekspektasikan. Seharusnya saya punya keluarga yang harmonis, saya punya keluarga yang rukun. Seharusnya ekonomi saya tuh baik-baik saja, saya bisa melakukan ini dan itu, beli ini dan itu tanpa saya khawatir saya kehabisan tabungan saya. Atau seharusnya saya bisa berkumpul dengan teman-teman saya dan nggak mengalami kesepian dan kesendirian kayak saat ini. Yang ini membuat saya menderita. Karena kita fokus kepada masalahnya. Padahal percayalah bahwa di setiap masalah yang kita hadapi, penyertaan Tuhan itu selalu nyata, amin. Dalam setiap apapun yang kita hadapi, di setiap hari kita menjalani dan bergumul dalam masalah kita, Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata, dan Tuhan itu menyertai. Meskipun di hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan itu selalu terasa, amin. Makanya di Mazmur pasal 23, ini yang Daud juga yang Daud sampaikan di Mazmur, yang ini sering juga kita dengar bahwa
Meskipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Di versi Amplified Bible, even though I walk through the sunless valley of shadow of death, di sana ditegaskan sunless. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu yang mengerti tentang riset bahwa ketiadaan matahari di hari-hari kita itu meningkatkan tingkat depresi kita. Dan itu yang terjadi di negara-negara belahan bumi utara dan selatan. Yang iklimnya iklim sedang atau subtropis, yang dimana pada saat mereka musim dingin, kalau matahari itu kelihatan tuh seminggu sekali itu sudah puji Tuhan, haleluya gitu ya kan ya. Dan itu yang menyebabkan tingkat depresi di sana meningkat. Sampai ya tingkat bunuh diri pun juga meningkat. Karena saya juga pernah mengalami magang 3 bulan gitu ya kan ya. Di negara beriklim sedang, dan itu saya juga merasakan bahwa nggak ada matahari itu ya hari-hari saya itu kayak lagu-lagu sendu-sendu gitu ya kan ya, rasanya kayak sedih gitu ya. Tapi padahal ya nggak ngapa-ngapain gitu ya kan ya, tapi memang itu ada dampak secara psikologis gitu ya kan ya. Dan di sana dikatakan sunless, jadi seolah bahwa kita itu berada di kondisi yang memang benar-benar sudah di lembah kekelaman gitu ya kan ya. Itu lembah kekelaman benar-benar nggak ada matahari, jadi seolah kayak kita tuh akan merasa dalam kondisi yang hopeless. Tapi di sana Daud berkata bahwa meskipun aku dalam kondisi seperti itu, aku nggak takut. I fear no evil. Aku nggak takut akan ada bahaya dan kejahatan. For you are with me. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Gadamu, di sana dikatakan your rod, itu to protect. Dan tongkatmu, your staff, to guide. They comfort and console me. Dia sadar bahwa gadanya Tuhan, yaitu perlindungannya dan arahan dari Tuhan, itulah yang comforting and console Daud. Itulah yang menenangkan Daud. Jadi hari-hari ini saat kita menghadapi masalah, tetap ingatlah bahwa penyertaan Tuhan itu ada dan kebaikan Tuhan itu tetap akan terus terjadi. Amin. Karena Tuhan yang akan tetap melindungi kita tetap aman di dalam tangan Tuhan. Meskipun secara manusia kita sedang berada dalam kondisi bahaya. Karena penyertaan Tuhan itu tetap ada, perlindungan Tuhan itu tetap ada, bahkan pemeliharaan dan arahan dari Tuhan, direction dari Tuhan itu tetap terus ada dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan buat kita tetap aman di dalam tangan Tuhan. Makanya ada dikatakan bahwa bersama dengan Tuhan, ya, for God is enough for me, for Jesus is enough for me. Nah, dan di sini pun juga dikatakan oleh Rasul Paulus, gitu kan ya. Kalau tadi kita bahas Daud, di sini pun dikatakan juga oleh Rasul Paulus bahwa and we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as a plan for good for those who love God, to those who are called according to His plan and purpose. Kalau ingat ayat ini, yang dikatakan bahwa segala sesuatu Tuhan rancang untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, segala sesuatu ya, berarti bukan segala sesuatu yang baik Tuhan rancang untuk mendatangkan kebaikan, bukan. Segala sesuatu baik yang baik maupun buruk. Nah, kok aneh? Kok Tuhan merancangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita? Jangan lihat ke hal buruknya. Tuhan merancangkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya mungkin kalau kita melihat, kok hal yang buruk itu kok masih tetap bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Katanya Tuhan itu baik. Karena Tuhan tidak melihat hanya dalam hal baik dan buruknya. Tapi Tuhan lihat secara keseluruhannya. Mungkin ada hal yang buruk dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi. Iya, memang Tuhan izinkan terjadi. Tapi sebenarnya di sana ada maksud baik yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan untuk Paulus sendiri, kondisinya apakah dia pada saat ngomong seperti ini, itu kondisinya apakah sedang baik-baik saja? Apakah dia adalah seorang rasul yang kayak, wah dielulukan di berbagai bangsa, di berbagai tempat, dia datang selalu disambut dengan meriah dan hangat, digelarkan karpet merah, disediakan sajian yang mewah. Enggak. Kondisinya sama aja.
dia juga mengalami berbagai penderitaan. Kita sama-sama buka di 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 28. Bisa tolong ditampilkan ayatnya? 2 Korintus 11 ayat yang 23 sampai 28. Kita akan sama-sama lihat bagaimana kondisi dari Paulus saat dia sedang menerangkan di surat 2 Korintus ini mengenai ini dia clarify ya apa yang sedang dia kerjakan. Karena memang saat itu ada sedang, kalau saya baca di 2 Korintus itu dia sedang mengklarifikasi suatu perdebatan yang terjadi di Korintus. Makanya dia juga menyampaikan ini bukan bermaksud untuk dia sombong, tapi untuk dia menyatakan bahwa ya aku bermegah bukan dalam kelebihanku, tapi dalam kelemahanku. Kita sama-sama baca ya, dari ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Lanjut. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Ya. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Saya sama istri sedang merasakan ya hari-hari ini. Susah tidur gitu kan. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Berikutnya. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Demi dia melayani Tuhan, demi dia melayani jemaat-jemaat. Dia rela loh mengalami itu semua, Paulus. Mungkin kita coba merasakan salah satu aja dari penderitaannya. Kuat gak ya? Saya gak yakin sih jujur aja. Terkatung-katung di tengah laut gitu ya kan ya. Ada yang kisahnya sebelum dia nyampe di Makedonia, terkatung-katung tengah laut gitu ya kan ya. Berapa hari, berapa malam sudah bayangin. Makan apa, minum apa, mungkin kira-kira ya kalau yang saya bayangin untuk survival mode, cari minum, mungkin cari kain, keringat saya lap sendiri, saya minum sendiri, mungkin bisa jadi ya kan ya. Untuk bertahan hidup, bayangkan. Dan itu bukan kondisi yang mudah. Tapi dia masih bisa mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan rancangkan untuk mendatangkan kebaikan. Dan apakah ayat ini ditulisnya adalah sebelum dari kitab Roma? Ya. Ayat ini dituliskan sekitar 53 sampai 56 tahun Masehi. Sedangkan yang Roma ditulis pada tahun 57 Masehi. Berarti kan Daud sudah mengalami ini semua. Sampai akhirnya di surat yang di Roma, dia bisa mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan rancangkan untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan? Berarti apa yang dia sampaikan itu bahwa ya di dalam masa-masa sukar pun Tuhan itu tetap baik. Dan bahkan di dalam penjara pun dia juga masih bisa memuji Tuhan. Sampai mujizat Tuhan terjadi di sana. Mungkin bisa kembali ya. Oke. Maka dari itu sekali lagi di saat kita sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, jangan fokus ke hal yang tidak baiknya. Fokusnya ke siapa? Yesus. Karena bersama dengan Yesus kita akan bisa melihat bagaimana cara pandang Tuhan terhadap hidup kita. Sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan dan akhirnya kita bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, keindahan kebaikan Tuhan dapat dirasakan tidak hanya di saat akhir pergumulan atau masalah kita. Tetapi juga di saat kita sedang menghadapinya. Ya kan? Banyak lagu-lagu rohani ya kan yang mengatakan you are beautiful, so beautiful to me. Terus indah, ku terkagum dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Ya. Keindahan Tuhan itu bisa dirasakan
Bahkan di saat di tengah-tengah kita menghadapi masalah, di tengah-tengah kita menghadapi proses dan pergumulan kita, di sanalah keindahan Tuhan itu bisa terjadi. Mungkin di saat kita sedang sakit, terbaring di rumah sakit, gak bisa ngapa-ngapain, kebaikan Tuhan tetap bisa terjadi dan keindahan Tuhan tetap bisa kita rasakan. Di saat mungkin kita sedang mengalami kondisi ekonomi yang berat, di sanalah keindahan Tuhan dan kebaikan Tuhan itu kita bisa rasakan. Bahkan di saat kita sedang mengalami ketakutan yang amat sangat, di sanalah keindahan Tuhan itu tetap bisa kita rasakan seperti yang Daud alami. Dan kebaikan Tuhan itu tidak hanya dapat kita terjadinya hanya dalam waktu-waktu yang buruk aja, pastinya juga di dalam waktu-waktu yang baik. Dalam kemenangan kita, dalam pencapaian-pencapaian kita, dalam momen-momen bahagianya tuh kita, kebaikan Tuhan pasti bisa dirasakan ya kan. Tapi apakah semua pasti bisa merasakan kebaikan Tuhan di masa-masa yang baik? Saya jawab belum tentu loh. Kok bisa? Ada kok buktinya. Yang di sini ya. Nah, di 2 Tawarik pasal ke-32 ayat 24 sampai 25. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena dia menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Bahkan parahnya lagi Hizkia di 2 Raja-Raja, yang versinya 2 Raja-Raja dikatakan bahwa saat Nabi Yesaya menyatakan bahwa akan ada kemurkaan Tuhan yang ditimpakan atas Yerusalem dan Yehuda, dalam hati Hizkia cuma mengatakan bahwa nggak masalah, yang penting hari-hari masa aku hidup aku tetap damai sejahtera, aku tetap tenang. Jadi apakah di saat kita mengalami kebaikan Tuhan itu atau mengalami waktu-waktu yang baik, mengalami masa-masa yang baik, kita akan tetap bisa mengingat kebaikan Tuhan? Belum tentu. Terkadang banyak dari kita justru ujian terbesarnya adalah saat kita menerima pencapaian, menerima kemenangan dalam kehidupan kita. Bisakah kita mengatakan bahwa itu semua terjadi karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat gagah saya sendiri? Itu sebenarnya ujian terbesar. Mungkin di saat kita mengalami masa-masa buruk itu, ya karena kita sudah nggak punya apa-apa lagi, dan kita berharap sama Tuhan. Tapi di saat kita akhirnya bisa menang dari masalah kita, menang dari pergumulan kita, sebenarnya di sanalah hati kita sedang diuji. Apakah kita bisa mengatakan bahwa itu semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, atau ya, oh itu memang karena sayalah yang bisa melaluinya. Disinilah jebakan kita, hati-hati. Jebakan dari keberhasilan yang kita alami adalah klaim bahwa akulah yang sanggup melakukannya. Dan tidak menyadari bahwa kebaikan dan kasih setianya yang terlibat dalam keberhasilan kita. Never take credit for what God has done for us. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan, bahasa gampangnya seperti itu. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan atas setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan dan apa yang sudah kita alami, setiap kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Karena itu semuanya adalah dari Tuhan. Jadi hati-hati, ini jadi reminder buat saya sendiri dan juga buat Bapak Ibu teman-teman yang di sini juga, bahwa di saat kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, kita wajib ingat bahwa semua itu terjadi karena kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang paling bagus untuk jadi perenungan kita. Apakah kita masih ingat untuk mengucap syukur terhadap setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita? Karena percayalah, di saat kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang titik terendah kita, kadang itu kita lupa untuk bersyukur. Pasti logikanya kita sebagai manusia lah. Apa yang mau disyukuri dari penderitaan ini? Uang pas-pasan. Terus rekening paling cuman nolnya tinggal 3 digit gitu ya kan ya. Ditarik aja nggak bisa gitu ya kan. Apa yang mau disyukuri? Itu. Ya.
sebenarnya yang bisa disyukuri adalah saat kita berada dalam kondisi tersebut, pertolongan-pertolongan kecil Tuhan itu masih terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Di saat mungkin kondisi kita ya, keuangan kita lagi sulit, pas-pasan, tiba-tiba ada orang yang mau berbagi makanan sama kita. Apakah kita nggak ingat itu kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita? Di saat kita lagi mengalami kesendirian, kita lagi kesepian, kita lagi stres, ada teman-teman yang di sekeliling kita yang mungkin akhirnya datang ke tempat kita dan ngajak kita pergi atau menghibur kita. Bukankah itu bentuk kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan? Dan penutup sebelum saya sharing ya, bahwa tujuan dari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah untuk menyaksikan kebesarannya dan bahwa Dialah Allah yang sanggup. Amin. Mungkin hari ini kita cuma berpikir bahwa oh ya udah, kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita untuk kita nikmati sendiri, ya sudah. Mari kita jadilah anak-anak Tuhan yang hanya menikmati kebaikan Tuhan. Enggak cukup sampai situ. Justru kebaikan-kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita ini punya modal. Modal apa? Untuk bersaksi bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, Tuhan itu adalah Allah yang sanggup dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang yang ada di luar sana, mereka bisa melihat bahwa ya, God is alive, Tuhan itu ada dan Tuhan itu mengasihi mereka. Jadi yuk sama-sama kita hari-hari ini renungkan kembali. Setiap kebaikan Tuhan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Belajar untuk kita bisa menyaksikan hal tersebut. Karena saya sangat percaya kebaikan Tuhan sekecil apapun dalam kehidupan teman-teman. Itu bisa memberkati setiap orang yang ada di sekeliling teman-teman saat teman-teman menyaksikan hal tersebut. Karena ya kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi kan, seperti yang dinyatakan di Kisah Para Rasul, akan menjadi saksinya Kristus. Dan untuk penutup, saya juga ada membawa satu kesaksian yang saya alami sendiri bersama dengan istri. Ya, ini kebetulan ini adalah foto dari anak kami, Gamaliel Kendrick Gunawan. Nama lengkapnya, panggilannya Liel. Ya, Liel lahir di tanggal 9 Februari. Dan mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa lihat di sini, pada saat dia, mungkin saya cerita dulu sebelum dia lahir ya. Itu kondisinya di bulan Januari saya masih dinas ke Vietnam. Karena kebetulan saya harus menyelesaikan tanggung jawab di kantor yang ada di Vietnam sana. Dan pada saat saya di sana, tengah-tengah lagi dinas, tiba-tiba istri menginfokan bahwa tekanan darahnya tinggi di 170. Dan itu cukup bikin saya kalut waktu itu ya, sampai 2 hari saya kerja itu nggak konsen. Karena kalau tekanan darahnya sudah setinggi itu, sudah pasti itu dinyatakan preeklamsia. Kondisi yang membahayakan istri saya. Karena itu akan bisa membahayakan ginjalnya, bahkan jantungnya secara nggak langsung. Dan besoknya pada saat setelah itu di tanggal 17 Januari ya, besoknya istri saya langsung kontrol ke dokter dan itu pun dokter sudah menyatakan bahwa ini kalau memang sudah nggak bisa ditahan-tahan lagi, sewaktu-waktu ini harus dilakukan tindakan persalinan. Saya sudah membayangkan bagaimana istri saya harus melakukan tindakan persalinan sendirian tanpa saya gitu kan ya. Saya masih di negara lain dan saya mau pulang pun juga bingung bagaimana caranya karena saya dinasnya bukan dinas yang domestik, tapi sudah ke negara lain gitu ya kan. Dan ini bukan perkara yang mudah gitu. Tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan pada saat itu sungguh nyata gitu kan ya. Mungkin awal saya sama istri sempat ya kalut, bingung. Tapi di sana istri saya menguatkan dan berkata bahwa semua dalam perlindungan tangan Tuhan. Semuanya aman di dalam tangan Tuhan. Dan itu jujur menenangkan hati saya gitu kan ya. Tapi singkat cerita pada saat proses persalinan istri saya pun, ternyata Tuhan tidak membawa itu begitu mulus. Istri saya harus mengalami pendarahan, itu di Hamin
beberapa jam sebelum jadwal lahirannya ditentukan. Karena kan kalau preeklamsia harus dioperasi sesar. Dan saat itu pukul setengah 11 malam di tanggal 8 Februari istri saya pendarahan dan mau nggak mau harus segera dilakukan tindakan. Dan saat itu tekanan darah istri saya yang awalnya sempat di 150 sampai 160 sempat balik lagi 175. Dan pada saat di meja operasi istri saya masih bisa sadar dan melihat tekanan darahnya sudah 190 Bapak Ibu, teman-teman. Itu cukup deg-degan buat saya dan apalagi karena itu kondisi darurat, suami sudah nggak boleh masuk di ruang operasi. Dan itu saya juga menunggu bersama dengan mertua dan ada Ko Hendra waktu itu datang dengan kondisi yang was-was juga. Sampai akhirnya lahirlah Liel. Tapi saat itu dokter langsung bilang ke saya pada saat dia taruh di kayak box gitu ya. Dokter bilang bahwa anak ini mengalami retraksi dada. Jadi pada saat dia paru-parunya mengempis, itu dia untuk tarik nafasnya itu harus ekstra sampai akhirnya dadanya di area bawah tulang dada itu cekung seperti ini. Dan itu berbahaya karena kalau dia nggak dibantu dengan oksigen dan alat, saat paru-parunya mengkerut, ada suatu saat itu paru-parunya nggak bisa kembali mengembang dan dia meninggal. Dan setelah saya baca dan setelah itu besoknya dokter juga menyatakan bahwa ternyata yang menyebabkan kondisi retraksi dada tersebut adalah Liel mengalami yang namanya neonatal pneumonia. Radang paru-paru pada bayi. Yang itu memang kalau saya baca jurnalnya itu 1:200 kelahiran. Ya memang bisa dibilang kasus yang cukup umum. Cuman pada saat kita yang kena ini, kondisi ini, itu juga nggak mudah buat saya dan juga istri saya. Karena itu dia mengalami infeksi paru-paru yang kok bisa bakterinya ternyata dari air ketuban dari istri saya yang ternyata karena berat badannya Liel ini di bawah rata-rata, imunnya nggak bisa berperang, nggak bisa menang dari bakteri itu. Makanya langsung infeksi di paru-parunya. Dan dibantu oleh alat untuk supaya paru-parunya bisa bertahan, nggak sampai terlalu kempis, jadi setengah mengembang. Dan apakah waktu itu kondisinya sudah baik di besoknya, di tanggal 10 Februari? Ternyata tidak, karena pada saat itu kondisinya istri saya memang karena kelahiran anak pertama, jadi ASI juga masih belum bisa keluar dengan lancar, hanya mungkin ya tapi waktu itu dokter sudah mengusahakan 1 mili, 2 mili pun tidak apa-apa, kita berjuang gitu kan ya. Tapi ternyata itu nggak keburu, sehingga pada keesokan harinya Liel harus diinfus. Jadi kalau Bapak Ibu di sini bisa lihat fotonya, saya yang lingkari hijau itu, tangannya sudah sejak bayi sudah ada infusnya gitu kan ya. Dan mau nggak mau dia juga karena kondisinya seperti ini, pernafasannya terganggu, otomatis dia nggak bisa mengkoordinasikan antara pernafasan dan makan. Akhirnya dipasang selang sonde susu. Untuk memasukkan susunya langsung masuk ke lambung. Apakah kami sebagai orang tua melihat ini waktu itu adalah kuat-kuat dan tegar-tegar aja? Tentu tidak. Mungkin pada saat itu kita sama-sama diam dan cuma ngeliati, tapi dalam hati itu kami berdua hancur banget. Hancur banget. Karena bayangkan, anak pertama kami lahir, harusnya dia bisa ada di pelukan kami, tapi dia harus ada dalam inkubator. Dengan kondisi yang seperti ini, kami ini perjuangan iman kami juga. Di hari pertama tanggal 9, itu waktu kami setelah Liel pulang, itu kami sempat sharing, saya sama Lala. Kami sempat sama-sama menyatakan bahwa kita sempat mempertanyakan ke Tuhan. Kenapa? Why? Kenapa harus terjadi ke kita? Tapi dari sanalah Tuhan ngasih penguatan bahwa aku akan menyertai anak ini dan aku akan memberikan kekuatan buat anak ini. Supaya dia bisa menjadi saksi sejak dia lahir. Supaya dia bisa merasakan bagaimana dia menang bersama Tuhan sejak dia lahir. Kami sama-sama berjuang dan waktu itu memang bukan
Bukan perkara yang mudah buat kita karena fisik kita pun juga dikuras habis-habisan. Tapi puji Tuhan di tanggal 11, bertepatan di hari ulang tahun saya merasa bahwa disinilah Tuhan itu begitu sayang sama saya dan juga istri saya. Tepat di hari ulang tahun saya di dini hari, istri saya menginfokan bahwa yang awalnya dia nggak bisa minum susu, cuma 10 mili, kadang ya 15 mili, pada pagi itu 20 mili ya, betul ya? Oh, 60 mili. 20 mili ya, betul. 20 mili dia sudah bisa minum. Itu nggak tahu kenapa waktu saya dini hari diinfokan istri saya itu, saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan begitu luar biasa buat anak saya Liel. Bahkan di tanggal 10 pada saat dia sudah melewati puasa 24 jam, dokter sudah menyatakan bahwa anak ini harus segera diberi minum susu. Karena asinya nggak bisa, maka mau nggak mau harus diminumin susu formula. Tapi saat itu yang membuat saya benar-benar merasakan penyertaan Tuhan adalah sebelum dokter menyatakan itu, tiba-tiba teman kantor saya satu orang, itu bisa chat saya, dia bilang, kamu butuh susu formula nggak? Aku punya stok, tak ambilin aja nggak apa-apa. Waktu itu saya masih nggak ngerti, tapi setelah dokter bilang seperti itu, saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik. Bahkan hanya hal sekecil perkara susu formula aja Tuhan sudah sediakan. Saya nggak berhenti bersyukur pada hari itu bahwa Tuhan itu tetap menyertai, Tuhan tetap menyediakan segala sesuatunya. Dan di tanggal 11 setelah info yang baik di dini hari tadi, paginya sekitar jam 8, jam 9 saya sama istri datang ke ruang NICU. Mungkin Bapak Ibu tidak menyadari perubahannya, tapi di area hidungnya alatnya sudah berubah. Yang awalnya itu alat yang namanya CPAP yang untuk membantu paru-parunya mengembang, sudah diubah menjadi oksigen biasa. Jadi anak ini sudah bisa bernafas dengan lebih normal, hanya saja diperlukan bantuan oksigen supaya dia sambil belajar nafas dulu. Sekali lagi kebaikan Tuhan terjadi hanya dalam hitungan hari. Tuhan begitu luar biasa bekerja melalui Liel. Dan pada tanggal 13 akhirnya oksigen lepas, sonde sudah lepas, sudah bisa minum susu, dan akhirnya kita bisa bawa pulang pada hari itu juga. Ini semua ya segala kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Dan pada saat itu pun ya kita melihat bahwa meskipun kita ini menghadapi hal yang ada aja waktu mau lahiran ini, kok malah banyak enggak enaknya daripada enaknya. Tapi justru di sanalah kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu di tiap masa itu selalu ada dan selalu kita bisa rasakan. Bahkan sampai hari ini setiap kita renungkan bahwa Tuhan tuh nggak pernah berhenti bekerja. Bahkan sampai kemarin sudah genap 1 bulan, ya kan ya. Jadi yang tadi masih kecil, mungil, masih pipinya masih tirus gitu kan ya. Sekarang sudah makin gemoy gitu ya kan ya. Makin gendut dengan minumnya yang luar biasa pastinya gitu ya kan ya. Membuat mama papanya terganggu jam tidurnya. Tapi kami bersyukur, kami melihat bahwa Tuhan bisa mengerjakan perkara yang luar biasa melalui anak ini. Bahkan satu hal yang lucu dari anak ini, setiap pukul 5 sampai setengah 7 saat dia bangun pagi, hal wajib yang perlu dia lakukan adalah mendengarkan lagu rohani. Jadi kadang itu kalau misalnya kita nggak setel lagu rohani, ditaruh di ruang tamu setel lagu rohani, ngomel gitu ya kan ya, nangis, rewel gitu ya kan ya. Dan saat kita setel lagu rohani, dia akhirnya bisa tenang. Dan dari sinilah kita juga bisa melihat lagi bahwa ya Tuhan sedang mempersiapkan Liel. Seperti namanya Kendrick ya kan, untuk menjadi seorang pemenang dalam kehidupannya. Untuk menjadi, nama Liel menjadi hadiah dari Tuhan, baik buat keluarganya maupun buat orang di sekelilingnya. Ya, kami percaya Tuhan sedang persiapkan dia. Dan siapa yang percaya bahwa kebaikan Tuhan itu pun juga bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua, bisa lambaikan tangan. Apapun masalahnya, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap mengerjakan banyak perkara-perkara besar dalam kehidupan kita.
Mungkin pergumulannya beda dengan yang kami alami, tapi kami percaya Tuhannya tetap sama, dan apa yang bisa Tuhan kerjakan pun juga tetap sama. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Minta tolong pemain musik dan juga tim PAW. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, sambil kita merenungkan setiap apa yang sudah Tuhan sampaikan pada hari ini, bahwa Tuhan itu baik loh. Mau kita lagi dalam kondisi gak enak pun, mungkin kita hari-hari ini ada yang mengalami banyak luka dalam hati kita. Mungkin hari ini kita banyak dikecewakan, atau mungkin banyaknya beban dan tuntutan dalam kehidupan kita, sampai kita gak bisa melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya cuma ingin sampaikan satu hal, bahwa Tuhan itu sedang menanti kamu loh. Tuhan sedang menanti Bapak Ibu. Menanti untuk kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Menanti untuk kita ini bisa merasakan dan mensyukuri setiap yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita disakiti, percayalah Tuhan yang akan menyembuhkan luka kita. Walaupun lukanya gak langsung disembuhkan instan 100%, tapi melalui proses dan pengalaman yang kita alami, di sanalah perjalanan Tuhan sedang menyembuhkan luka-luka kita. Di saat kita sedang mengalami tekanan berat, tuntutan yang berat dalam hidup kita, percayalah itu Tuhan juga sedang melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Sehingga kita bisa menang dari setiap pergumulan, menang dari setiap tekanan-tekanan yang kita alami. Hingga kita bisa berdiri sebagai seorang pemenang. Kebaikan Tuhan gak bisa diukur dengan banyaknya masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kebaikan Tuhan itu bisa diukur dari bagaimana Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, apapun musim hidup kita.